Halo Sweet Soul, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Nah, kali ini Mari mau bikin video untuk nyari tahu kayak gimana sih dia sesungguhnya ke kamu. Gitu ya, apa sih maunya orang ini ke kamu? Ya, kamu tuh ketika koneksi sama dia mungkin bingung banget ini. Ini orangnya kok kayaknya random gitu, kok kayaknya nggak jelas gitu ya. Ini dibilang hubungannya ada, tapi koneksinya kok kayak gini gitu ya. Dibilang nggak ada, tapi dia hadir dalam hidupnya kamu gitu. Dan posisinya kamu ya apa ya, jadinya bingung aja gitu kan. Sesungguhnya kayak gimana sih hubungan kalian ini, kayak gimana sih dia, bukan hubungan ya, tapi dia ya, kayak gimana sih dianya sesungguhnya ke kamu gitu ya. Nah, kita akan pick a deck. Silahkan pilih salah satu di antara kedua deck ini. Boleh milih dua-duanya, tetapi dengan syarat beda person, beda orang ya. Nah gitu, untuk yang mau menseriusin pembacaan Mari ini, pause aja dulu videonya ya, kemudian bayangkan wajahnya, sebut nama lengkapnya di dalam hati kamu, jika kamu tahu nama lengkapnya dia gitu ya. Oke, baik, di sini kita namain decknya. Yang pertama ini deck Victorian ya. Deck yang kedua ini kita namain Tree of Life. Oke, baik. Di sini Mari akan mulai dulu dari yang Victorian. Oke ya. Baik, kita lihat dulu kayak gimana sih sesungguhnya dia ke kamu. Gimana jiwanya dia ke kamu itu. Oke. Ya. Oh, oke. Terus, mari tarik lagi. Oke, baik. Kemudian, mari lihat dulu lagi ini. Oke, baik. Nah, jadi kayak gini ya. Jikalah kamu bingung tentang orang ini ke kamu, sama aja. Dia juga mengalami hal yang sama ya. Dia juga yang bingung, kamu tuh maunya kayak gimana? Nah, kayak kita ya. Kamu tuh maunya kayak gimana? Nah, sama-sama aja nih pemikiran kalian 11-12 gitu ya. Apa yang berkecambuk di kepalanya kamu, berkecambuk juga di kepalanya dia gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Orang ini kalau saya lihat beneran perhitungan ya. Dia ini bukan yang tabrak-tabrak, hajar habis aja gitu. Enggak. Banyak hal-hal yang harus dia hitung di sini gitu ya. Banyak yang harus dihati-hatikannya di dalam hubungan kalian. Dan tentu saja kalau Mari lihat orang ini sebenarnya bagus ya. Niatan dia ke kamu tuh sebenarnya bagus gitu. Bukan yang dalam artian sesungguhnya dia ingin mempermainkan kamu. Tidak. Orang ini adalah seseorang yang membutuhkan satu relationship itu yang equal ya, yang dia bilang dia harus memantaskan dirinya untuk bisa mendampingi kamu. Nah kayak gitu, bukan asal cinta, asal seneng aja sama kamu, langsung dia plek aja mainnya. Enggak bisa dia kayak gitu ya. Karena orang ini pun ingin satu hubungan itu yang serius, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang nyaman, hubungan yang menghadirkan keamanan ya. Aman maksudnya di sini tidak ada kemungkinan besar bahwa dia bakalan nyakitin kamu atau sebaliknya. Kayak gitu ya. Jadi dewasa. Kalau Mari lihat di sini cukup dewasa. Jadi dia tuh harus yang kayak, ayo kita saling mengenali dulu. Gitu ya. Ayo kita saling mengenali dulu. Kamu biar ngerti siapa saya yang sesungguhnya dan izinkan saya untuk paham maunya kamu itu kayak gimana gitu ya. Nggak senengnya kamu itu model apa. Nah, yang kayak gitu. Ayo pelan-pelan kita bangun hubungan ini pelan-pelan, tetapi pasti di sana kayak gitu ya. Bukannya dia tidak ingin memberikan satu jawaban terhadap kamu gitu. Namun tadi ada beberapa proses yang harus kalian lalui agar bisa bersama kayak gitu. Jadi ini bukan hanya atas dorongan hormon saja gitu ya. Bukan hanya dorongan kayak
cinta yang model kanak-kanak di sini, tidak, katanya gitu, tidak ya. Dan kalaulah orang ini terjebak, jadi ada salah satu di antara kalian mungkin pertimbangannya adalah finansial kayak gitu ya. Hubungan yang nyata itu dia juga harus balance antara duniawinya sama dunia batinnya kayak gitu ya. Cinta saja, tetapi misalnya dia dalam keadaan lemah secara finansial, ataupun kamu yang lemah dalam finansial, ini dia anggap kok kayak hubungannya tuh culun sekali ya, kok bocah sekali. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa aspek di dalam hubungan kalian ini yang benar-benar itu harus dibenahin gitu. Yang benar-benar harus dibenahin ya. Nah, jadi nggak bisa tuh katanya hanya sekedar jalan saja, lihat kayak gimana ke depannya saja. Nggak bisa. Dia harus di-prepare dengan matang sekali. Kayak gitu ya, dia harus di-prepare dengan matang sekali. Jadi semakin kamu menunjukkan kejelasan kamu di dalam hubungan kalian ini, semakin dia akan bisa tuh untuk mantap melangkah. Nah, kayak gitu. Jadi kamu duluan harus menunjukkan dirinya kamu gitu ya, harus duluan. Jadi kamu nggak bisa di sini kayak gayanya itu ekspresif banget ke dia, nggak bisa kayak gitu. Dan kalau mari lihat pasangan kamu ini cukup kooperatif ya, cukup bisa untuk diajak sebenarnya itu ngobrol bareng gitu ya. Dia tuh nggak akan menutup dirinya sesungguhnya ke kamu gitu. Jadi kalau kamu tuh bingung tentang gimana dia, ngomong aja gitu ya, tanya aja ke dia, dia akan jawab gitu. Dia akan terbuka sama kamu. Dan kalau mari lihat, ini energi sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Kalau kamu bilang dia tuh membingungkan kamu, itu karena mungkin kamunya aja yang bingung. Kamunya aja yang bingung tentang diri kamu tuh maunya apa sesungguhnya gitu ya. Sehingga ketika kamu bingung, kamu ngelihat dia, kamu memproyeksikan dia sama seperti kayak kebingungan yang kamu alami sendiri gitu. Dan gini, kalau mari lihat seperti ini ya, jangan-jangan kamu ini nggak single. Jangan-jangan kamu ini nggak single. Jangan-jangan memang kamu ini juga sudah punya relationship. Atau dia ngerti bahwa kayaknya bukan dia sendiri yang sedang memprogres kamu. Jangan-jangan ada juga orang di luar sana. Kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia ini yang kayak walaupun kamu sudah punya someone, tapi dia berani untuk ngedeketin kamu. Gitu ya. Dia berani untuk ngedeketin kamu. Dan kalau mari bilang kayak gini ya, harus one and only. Itu maunya. Itu mau partnernya kamu ini. Hanya ada kamu dan dia tanpa ada si Anu yang terlibat di hubungan kalian. Bisa paham ya? Jadi maksudnya kayak gini. Ini hanya 2 orang. Ini hanya kisah 2 orang. Jadi dia nggak bisa terima kalau kamu tuh dengan yang lain gitu ya. Atau posisinya ketika dia yang sekarang notabene-nya punya relationship, dia katakan dia akan selesaikan dulu relationship dia dengan yang di sana, kemudian dia akan datang ke kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi diberesin dulu ganjelan-ganjelan kalian supaya ini bisa jalan ya, bisa jalan dengan mulus. Jadi kamu menyelesaikan bisnisnya kamu dengan apa yang sedang kamu lakoni, begitu juga dia. Begitu juga dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu tanya Cici, dia cinta nggak sama aku? Gitu ya. Dia punya rasa nggak yang sama besar dengan apa yang aku miliki? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Jika kamu bilang bahwa aku mencintai dia lahir dan batin, apakah dia juga begitu? Iya. Gitu. Cici, aku ragu sama dia gitu ya. Aku ragu dengan dia. Gitu. Karena aku ini belum pasti. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan hatiku ke dia, tapi dia tuh
menunjukkan tindakan yang nggak pasti ke aku. Sama, ternyata kenapa dia nunjukin ketidakpastian ke kamu? Karena dia bisa menangkap energi ketidakpastian itu juga dari kamu gitu loh. Misalnya kamu tuh hanya punya cinta hanya 10% saja kadarnya ke dia, maka dia pun demikian. Kayak gitu. Jadi kalian ini kayak apa ya? Kayak cermin di sini kalau mari lihat. Kayak cermin gitu loh. Ya, jadi apapun yang kamu inginkan dalam hubungan kalian ini 100%, lakukan 100%. Gitu. Dia kemudian hanya akan mengikuti energi kamu saja. Gitu ya. Dia hanya ngikutin energi kamu saja. Dan kalau mari bilang kayak gini, orang ini dia itu meminimalisir kerugian atau kekacauan yang bisa terjadi untuk hidup dia di masa depan ketika dia terkoneksi dengan kamu. Disitulah dia berhati-hati sekali. Gitu ya. Jadi dia akan juga ini nanti ngelihat ya, sampai sebanyak mana sih kebaikan yang bisa dia dapetin dari hubungan kalian ini, relationship kalian ini. Jadi ibaratnya dia itu ndak mau konyol, ya. Dia tuh nggak mau konyol. Dia itu lumayan realistis di sini. Dan sebenarnya kamu nggak perlu cemas sesungguhnya ke pasangan kamu ini, ya. Nggak perlu cemas. Memang mungkin energi dia kamu lihat itu lambat gitu ya. Tetapi dia itu kalau sekali bilang A, maka dia akan dengan sabar mewujudkan A itu tadi. Misalnya sekalinya dia bilang bahwa aku ingin dengan kamu bermasa depan, maka apapun caranya dia akan upayakan itu. Gitu ya. Apapun caranya, dia akan upayakan biar kalian bisa bersama. Tapi tadi, kayak gimana biar dia yakin? Kamu dulu yakin dengan dirinya kamu. Ketika kamu yakin dengan diri kamu, secara otomatis ucapannya kamu, tindakannya kamu, gitu ya, bisa dia nilai. Dan bisa membawa dia itu jadi yakin sama kamu. Nah, di sana. Dan orang ini butuh kejujuran. Gitu ya, orang ini butuh kamu tuh jujur sama dia, walaupun kejujuran itu pahit, walaupun kejujuran itu gak enak banget, tapi dia butuh itu biar dia tahu cari cara solusinya itu kayak gimana. Gitu ya. Jangan yang kemudian hari dia baru dapat tahu bahwa ternyata gitu ya, gitu. Dan ya itu tadi, kalaulah kamu itu sedang terikat kepada sesuatu, keluarganya kamu gitu ya, atau relationship-nya kamu, atau batasan-batasan sosial masyarakatnya kamu selesaikan itu dulu. Kamu selesaikan itu dulu. Di sana. Ya, minimal dari hari ini sampai, ini minimal ya, 1 tahun setengah ke depan, dia masih akan terus ada dalam hidupnya kamu. Jadi nggak usah resah. Kayak gitu ya. Masih akan ada. Kalaupun mungkin ini diwarnai oleh kayaknya gambarannya maju mundur hubungan ini. Ya. Gitu. Ya. Jadi hubungan ini akan diwarnai oleh maju mundur gitu. Itu ya, sebentar kamunya udah mau, sebentar dianya ya nggak mau, kayak gitu nanti ini skenario dari hubungan kalian ini sampai nanti benar-benar kuat ya, benar-benar kuat, sampai nanti kalian benar-benar menjadi diri kalian yang paling terbaik. Dan kayaknya hubungan ini nggak apa-apa kalau untuk diperjuangkan. Ada Queen of Wands di sini. Ya, ada Queen of Wands. Cepat atau lambat, ini akan semakin jelas kok
siapa posisinya kamu dalam kehidupannya dia. Itu jelas. Jadi kalaupun hubungan kalian ini bubar ya, ini akan diomongin. Nggak akan ngeghosting. Nah, sekiranya tiba-tiba dia itu ngeblok kamu nih, gitu ya, 2 bulan dari hari ini, kamu mendapati bahwa dia memutuskan koneksi antara kalian. Nggak usah khawatir, gitu. Dia akan balik. Mari lihat. Tuh skenarionya. Maju mundur ini skenario hubungan kalian ini. Jadi nggak usah resah kalau misalnya tiba-tiba dia seolah-olah ngeghosting kamu. Hadir lagi kok dia. Hadir lagi gitu ya. Tapi ya ketika ada cerita ghosting tadi, ketika dia hilang tadi, tentu saja daripada kamu pakai momen itu untuk cemas, resah, sedih, lebih bagus kamu introspeksi diri. Biar hubungannya tuh baik gitu ya. Butuh pertumbuhan mental dan spiritual untuk mensukseskan relationship 2 orang. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah yang kayak kacau kayak gitu, nggak usah. Lebih bagus minimal tuh sholat ya, doa kayak gitu, kontemplasi, hanya kayak gitu saja. Bersiap-siap sebentar lagi dia akan datang lagi. Pokoknya kayak gitu ya ceritanya. Kalau tiba-tiba ceritanya hilang ya, dia tiba-tiba hilang dari kamu, nggak ada berkabar sama kamu chatting kok masih centang satu gitu ya, kamu telepon dia tidak angkat, itu hanya perjalanan dari cinta kalian saja, perjalanan dari kisah kalian saja. Tapi sampai nanti misalnya dia udah ngomong, aku nggak sanggup ngelakonin relationship ini dengan kamu, boleh jadi di situ adalah end-nya, di situ adalah akhirnya, gitu ya. Itu finalnya ketika dia udah bilang tidak sanggup lagi, dia secara berani untuk ngomong langsung face to face dengan kamu, maka itu adalah, boleh jadi itu adalah kebenarannya ya, itu adalah endingnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang aku siap menikahin kamu, maka memang betulan dia di sana posisinya sudah benaran siap. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ragu, wah ini orang beneran nggak ya ngelamar aku, atau ini orang beneran nggak ya pengen dilamar. Nggak usah lagi ragu, karena itu dia sudah benaran 100% gitu ya. Jadi ini memang tidak akan mudah hubungan kalian ini. Secara ada the tower, banyak hal-hal gitu ya, kebenaran-kebenaran yang akan terbuka, kejujuran juga layaknya hadir di dalam hubungan kalian ini gitu, biar ini sukses gitu ya. Tapi kalau misalnya, jadi kamu nggak usah ragu, misalnya kamu bilang apakah dia memang menginginkan aku yang model seperti ini Cie gitu ya, aku ini kan lagi punya hubungan sama orang, aku kan lagi istri orang atau suami orang, beneran nggak ya dia itu memang mau membawa kehidupan baru untuk aku? Kalau Cici lihat di sini, iya beneran kayak gitu ya, beneran. Jadi karena ini energinya cukup mateng gitu. Jadi tinggal kayak gimana kolaborasi antara kalian berdua aja gitu. Kamu balik-balik Mari harus bilang, balik-balik nih kamu harus yang memantapkan diri kamu dulu biar dia ngikutin energinya kamu. Nah kayak gitu. Kalau kamu tuh yang kayak hanya sekedar saja, kamu kepingin tuh kamu yang dikejar, kamu berlaku seenak-enaknya kamu aja kayak gitu ya, dia pun akan kayak gitu sama kamu gitu. Karena ini hubungan karmik juga ya, hubungan kalian ini hubungan karmik, sebab akibatnya itu langsung tunai di sini gitu loh ya. Kamu jahatin dia, secara otomatis dia juga akan berlaku yang sama. Walaupun niatan dia nggak ada nyakitin kamu, tapi ya seperti itulah gitu. Tapi kalau kamu baik gitu ya, kamu tulus sama dia, dia pun akan melakukan hal yang sama ke kamu gitu.
ya. Memang nggak ada hubungan yang mulus saja gitu ya, nggak ada, nggak mungkin ada itu ya. Itu hubungan palsu berarti kalau hanya mulus itu tidak alami gitu. Harus ada naik turunnya, ngambeknya, marahnya, rindunya gitu ya. Harus ada di sana. Nah, baru itu dia benar-benar kehidupan kayak kita ya. Jadi kalau misalnya dia bilang aku sedang sibuk untuk menata hidupku ke depan karena aku harus mapan dulu nih biar aku tuh layak untuk kamu. Itu kebenaran. Sabar aja ya, doa yang terbaik aja untuk dia gitu kan. Kamu juga benahi diri kamu kayak gitu ya, benahi diri kamu biar hubungan kalian ini indah di depannya. Nah seperti itu ya. Oke, baik, itu pembacaan untuk teman-teman yang milih Victorian. Sekarang mari akan coba untuk bacain yang pilih Tree of Life ini ya, pohon kehidupan. Kayak gimana sih dia sesungguhnya ke kamu ini, dan gimana ini contek-contekan, intip-intipan masa depannya, langkah-langkah dia ke kamu. Oh iya, walah, ya. Ini orang cinta sama kamu sesungguhnya ya. Ini orang sayang banget sama kamu ini. Ini orang sayang banget. Dia tuh apa ya? Ini sebenarnya tulus sama kamu loh. Tulus sama kamu. Oke, baik. Mari lihat dulu kayak gimana. Iya. Oke. Ini akan sabar untuk nungguin. Ini akan sabar untuk nungguin. Oh iya ya. Oke. Jadi kayak gini. Cece, dia cinta nggak sama aku? Cinta banget. Cinta banget di sini. Entah dia ucapkan sama kamu ataupun enggak. Tapi kalau mari lihat batinnya di sini ya. Iya. Ada rasa sayang yang besar di sini, justru besar ya. Dan mungkin kalau kamu tuh udah bolak-balik nyakitin dia itu akan terima aja. Dia akan terima saja. Kan kadang dia menganggap bahwa hubungan kalian ini kok kelihatannya hubungan yang apa ya? Yang dalam proses untuk menjadi hubungan yang kuat. Nah, kayak gitu. Tapi kayak ada rasa kurang percaya dirinya dia ya. Kurang ada rasa percaya dirinya dia. Mungkin dia sering membandingkan dirinya dengan kamu, atau dia bandingkan dirinya dengan mantan-mantannya kamu gitu ya. Di sana. Jadi dia kayak selalu ngelihat bahwa dia ini banyak kurangnya gitu loh. Ya, banyak kurangnya dia. Dan kadang-kadang dia kayak gini. Kamu tuh yang kayaknya bikin dia jatuh, tapi kamu pernah membantu dia bangkit, tetapi dia ngelihat kamu juga bikin dia jatuh gitu. Kayak gimana bilangnya ya? Jadi dia pikir hubungan kalian ini nanjak terus gitu ya, semakin membaik terus. Tapi dia temukan bahwa ada beberapa hal yang kamu lakukan sama seperti apa yang dia terima dari mantannya gitu. Di sana ya. Jadi gini, dia cukup sulit untuk menentukan masa depan kalian ini seperti apa. Namun dia bilang, walaupun demikian, akan aku coba memberikan yang terbaik bagi kamu. Gitu. Akan aku coba memberikan yang terbaik bagi kamu, tetapi posisinya dia itu nggak akan maksain dirinya ya. Dia itu nggak akan maksain dirinya. Jadi nanti orang ini akan fokus kepada kehidupan pribadinya dia gitu ya. Tidak akan dia itu yang kayak memang posisinya kegilaan dengan kamu. Dia nggak mau. Jadi yang hubungan terlalu mengikat itu nggak akan jalan
Nggak akan berhasil di sini. Nggak akan bisa kamu buat untuk orang ini. Nggak bisa gitu ya. Karena aku nggak akan mengikat kamu dan kamu tidak berhak untuk menuntut aku. Nah, kayak gitu masuknya partner kamu ini. Tapi dia akan menghindari sebanyak mungkin potensi-potensi yang merusak kamu ataupun yang merusak kehidupan pribadinya dia. Kayak gitu ya. Sayang-sayang, cinta-cinta. Tetapi tidak mau dia ini yang konyol gitu ya. Tidak mau dia ini hubungan kalian ini hubungannya model terpaksa. Dia gak mau kayak gitu. Dan dia harap juga kamu tuh fokus kepada kehidupannya kamu. Bangun aja kehidupan pribadinya kamu karena dia juga akan melakukan hal yang sama. Kayak gitu ya. Tapi kalau mari tangkap energi dari hubungan ini, sorry kalau mari terlalu cepat ngomongnya. Hubungan kalian ini nggak panjang ya. Hubungan kalian ini nggak panjang. Akan ada satu momen, tapi lama ini. Maksudnya 5-6 tahun gitu ya. Hitungan tahun, bukan hitungan bulan. Ini akan lepas juga. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun berikutnya kayak gitu. Ini akan lepas juga. Ini akan lepas juga. Gitu. Jadi selama ini dia terhubung sama kamu itu hanya kayak aku ingin memberikan yang terbaik sajalah bagi kamu. Aku mampu, kayak gitu. Hanya karena sebatas itu saja. Tapi kalau misalnya ini justru hubungan ini menarik kesadaran spiritual kalian ini turun, dia akan lepaskan kamu. Dia akan lepaskan kamu. Dan orang ini nggak tipe ngoyo ya, maksudnya mesti kayak gitu ya, mesti sama kamu gitu. Enggak kayak gitu dia. Dia agak fleksibel orangnya. Dia agak fleksibel. Yang pastinya aku akan memberikan yang terbaik saja, kayak gitu ya. Sampai di manalah aku toksiknya ini terlalu banyak, baru nanti aku lepaskan, gitu dia ya. Sampai banyak banget nanti racun-racun di dalam hubungan kalian ini, baru dia mau mundur, baru dia akan melepaskan kamu gitu. Selagi masih bisa dia terima, selagi masih dia anggap itu sekedar saja gitu ya, dia akan setia sama kamu. Ini tipe setia, mari lihat, setia banget gitu ya. Ini bukan tipe yang main-main aja. Sesungguhnya enggak. Gitu ya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya dia terhadap kamu, dia akan berikan itu. Tidak akan dia korting-korting. Itu ya. Dia akan total ke kamu. Dia akan total kayak gitu. Ya. Tetapi kalau kamu tuh energinya mungkin maksain dia gitu ya. Energinya kamu itu terlalu ingin mendominasi dia, tentunya dia akan lari di sini. Gitu. Tapi gini ya, kalau kamu misalnya main-main dengan suami orang atau main-main dengan istrinya orang, dia tidak akan bisa lepaskan suaminya atau lepaskan istrinya. Tidak akan bisa. Beda sama kartu yang ini tadi. Kalau kartu yang ini tadi, dia itu bisa dia akan menyelesaikan hubungannya, relationship yang dia miliki sekarang dan kemudian bersatu dengan kamu ya. Ini yang milih kartu ini. Tapi kalau yang ini, kalau kamu main-main sama orang yang punya hubungan,
Mari rasa dia akan tetap memilih orang yang di sana, walaupun sesungguhnya tidak ada niatan dia untuk ngelepasin kamu. Jadi tergantung juga kesanggupannya kamu menerima keadaan dia itu yang seperti apa. Kayak gitu ya. Memang ini sulit banget ini. Dorongan cinta di hatinya ke kamu itu sebenarnya kalau mari lihat beneran cinta ya. Beneran cinta, bukan hanya kayak sekedar ingin menguasai kamu saja kayak gitu ya. Hanya kayak dorongan ego di dalam dirinya dia gitu. Enggak, bukan hanya sekedar di situ. Makanya orang yang seperti ini berlaku bagi dia, cinta itu tidak harus memiliki secara utuh. Kamu memiliki tempat yang terbaik dalam hidupku. Hanya itu, ya. Hanya itu ini model dari pasangan kamu ini. Hanya itu. Itu ya. Jadi dia tidak akan mau ini yang kayak berkorban mati-matian sama kamu kayak gitu ya. Sampai dia merugikan dirinya sendiri itu ya. Tidak akan mau dia. Sepantasnya, secukupnya, yang paling tepatnya seperti apa, itu yang akan dia lakukan. Kayak kita, ya. Karena hubungan kalian ini dia tangkep itu kayak goyah, gitu. Walaupun dia itu tadi Mari bilang agak banyak dia tuh insecure-nya sama kamu, gitu ya. Walaupun kamu lihat, masa iya sih dia insecure, dia kan orangnya berada, dia kan orangnya ganteng atau dia kan cantik kayak gitu. Ya tetap ada sisi yang kecilnya dia di hadapan kamu katanya. Kayak gitu ya. Jadi kamu tuh spesial lah. Sesungguhnya kamu tuh spesial bagi dia. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang untuk kalau menikahin kamu pun sebenarnya dia ini tidak masalah kayak gitu ya. Tetapi selama dia bisa yakin bahwa ini nggak ada motif neko-neko, ini nggak ada motif terselubung kayak gitu. Kamu bukan hanya mau mengambil keuntungan saja dari dia. Bisa. Hubungan ini akan bagus sesungguhnya. Tapi jika misalnya kamu tuh butuh hanya seorang sandaran uang aja, finansial saja, kayak gitu ya, ada orang yang menanggung jawab kamu untuk hidup hedonnya kamu, tentu saja dia tuh nggak akan mau. Dia tuh nggak akan mau di sana, ya. Jadi itu ya. Dia akan melakukan yang terbaik di sini. Tetapi jika dia melihat siapa pribadinya kamu itu yang nggak oke, dia mundur. Dia akan pergi. Dia akan pergi di sana. Gitu. Ya. Secara utuh, fisiknya untuk kamu, memang dia mungkin agak-agak ragu di sana ya. Agak-agak ragu di sana. Tetapi dia akan coba hadir. Nah itu. Dia akan terus mencoba hadir dalam kehidupan kamu. Mungkin ada benteng di antara kalian berdua posisinya sekarang ini. Karena ada keterbatasan, fakta-fakta dalam kehidupan kalian yang gak bisa bikin ini kelihatannya itu hubungannya nyata. Tapi sesungguhnya hadir dia akan mencoba untuk ini loh aku. Di sana ya, ini loh aku. Tapi ayo kita bawa ini hubungannya yang dewasa gitu. Kamu bukan hanya ajas manfaat saja ke aku, tapi kamu benar-benar tulus ke aku. Nah itu dia, kalau dia bisa ngomong sama kamu. Karena sesungguhnya ketika kamu tuh hadir dalam hidupnya dia, barangkali dia posisi saat itu sedang kehidupannya tidak nyaman gitu ya. Ada kendala-kendala lah. Entah apalah itu ya.
Mungkin baru patah hati, atau memang kehidupan asmara dia lagi nggak enak gitu. Atau kehidupan dia secara general lagi beneran nggak nyaman. Tapi kamu datang dalam hidup dia itu memberikan energi baru, memberikan semangat baru. Dan ini tipe orang, bukannya dia tuh tipe yang nggak tahu berterima kasih ya. Ngerti dia, tahu dia berterima kasih. Walaupun ada batasan-batasan tertentu di antara kalian berdua. Tapi jelasnya kamu tuh berarti banget bagi dia. Walaupun dia ngerti bahwa jangan-jangan ini sebuah kesia-siaan. Tetapi enggak apa-apa lah gitu. Karena dia tuh sebenarnya memang punya cinta untuk kamu. Punya rasa untuk kamu. Seperti itu, punya cinta dan punya rasa. Kalau dari dia sesungguhnya itu ndak terlalu banyak memberikan tantangan ya. Kalau mari lihat, ndak terlalu banyak memberikan tantangan. Karena ini agak sudah nggak mau lagi nih, terlalu ruwet, terlalu ribet, udah nggak masuk lagi dalam kisah hidupnya dia. Maunya itu dia yang adem-adem aja lah, yang tentram-tentram aja lah. Kayak gitu ya, di sana. Jadi kalau kamu menginginkan suami orang atau istri orang, ndak bisa dia melepaskan kehidupan yang di sana. Nggak bisa. Selama kamu masih berbahagia dengan dia, maka selama itulah dia akan hadir dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Selama kamu masih bahagia. Karena kalau kamu bahagia, kamu tuh nggak akan maksa dia begini, begitu gitu ya. Kamu nggak akan bikin drama, ruwet, ribet. Sehingga ini akan adem aja gitu. Tapi kalau kamu tuh sudah mulai merasa berkekurangan, pasti kamu akan otomatis cari gara-gara. Gitu kan. Nah ketika kamu udah cari gara-gara, ribet deh gitu. Akan ada ceritanya saling menyakiti di sini. Dan dia nggak mau itu. Kalau mari lihat dia nggak mau itu. Di sana. Ya. Kalaulah hubungan kalian ini posisinya LDRan. Ya. Kalau posisinya kalian ini LDRan. Mungkin LDRan ini perkara yang ruwet bagi dia ya. Nggak masuk ke akal dia. Kalau jauh-jauhan hubungan ini. Mau dia itu punya relationship itu yang bisa dia sentuh, yang dia lihat, bisa dia akses. Yang kayak gimana ya? Kalau jarak-jarak itu kan kayaknya bercinta dengan di dunia goib ya. Nah, dan agak sulit dia. Posisinya kayak kita dia memang agak sulit. Ada kebutuhan dia itu yang kamu beneran hadir. Ada di sisinya aku. Gitu. Ini tadi memang ini boleh jadi ini tidak akan lama ya, hubungan kalian ini nggak akan lama, tidak akan selamanya, tidak akan selamanya, tetapi waktunya lama gitu, tidak akan selamanya, nggak akan sampai mau memisahkan kalian, kayaknya enggak gitu ya, tetapi juga tidak bisa dikatakan ini adalah hubungan yang singkat, tidak bisa dikatakan hubungan yang singkat gitu ya. Jadi ini nanti akan tantangannya ini hanya internal kalian berdua ini nanti. Hanya urusan antara kamu dengan dia saja yang bikin hubungan ini berantakan. Gitu. Nggak ada pengaruh gosokan sana sini. Kalau kamu komplain dengan kehidupan pribadinya dia, baru di situ terjadi goyangnya ya, terjadi goncangnya. Gitu. Selama ini hubungannya bisa dibangun dengan semangat, spirit, nilai-nilai yang tinggi, selama itu juga lah hubungan ini akan berjalan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat dia punya kelemahan di beberapa tempat gitu ya, di beberapa aspek dari kehidupan dia, itu nanti dia akan meningkatkan ya. Ini tipe orangnya itu yang berprogres ke depan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi
eh, kalau hubungan ini terlalu diwarnai dengan konflik, dia mundur. Dia akan mundur, gitu. Tapi tidak mudah dia akan melupakan kamu. Karena sesungguhnya dia ke kamu itu pakai rasa, gitu ya. Pakai rasa cinta di sana. Oke, baik. Itu aja dulu yang Mari bisa sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.